Ya. Hai guys, kali ini kita sudah berada di Literasi Cafe. Selamat menonton. Oke, jadi di sini kami Pak dari kelompok 4 untuk P5 kami ini ada tugas wawancara kan. Jadi kami ingin mewawancarai Bapak merupakan owner dari usaha ini. Jadi Bapak ini kan melakukan usaha jadi wirausahawan kan Pak. Nah, kami ingin memberi pertanyaan karena kami juga memiliki topik P5 yaitu wirausahawan. Dan pertanyaan pertama yaitu sebelum itu perkenalkan, nama saya Elizabeth Susinaga. Saya Ursula Sabella. Saya Deliana Fada Sinaga. Jadi kami lagi sama Bapak apa nih sekarang? Nama Bapak? Saya John Power Siahaan. Langsung ke pertanyaan pertama nih Pak. Pertanyaan pertama itu gimana sih strategi Bapak dalam pemasaran yang akan Bapak lakukan demi usaha Bapak ini biar berkembang gitu Pak? Sebelumnya kan aku jelaskan aja usahaku apa. Aku bermain di rilisan PC, record store. Jadi aku jualan namanya kaset tape, kaset pita. Kalau untuk sejauh ini bagaimana solusinya sebenarnya? Saya berjualan online. Mungkin tahu maksudnya ada Shopee, ada Tokopedia dan yang lain sebagainya. Di samping juga aku buat jualannya secara offline, jadi orang-orang bisa tamu datang ke sini untuk memilih kaset tape yang disebelahnya. Memang ini barang produknya tahun 2000-an, tapi belakangan ini trennya mulai naik lagi, orang masih lebih memakai lagi kembali kaset tape. Terlebih kembali Taylor Swift keluarkan kaset tape lagi rilisan musik berbasis kaset tape, sehingga ada lonjakan kenaikan sih. Oke Pak, tadi kan Bapak bilang kalau Bapak itu menjual kaset tape dan kami memiliki pertanyaan kedua, kan Bapak menggunakan aplikasi nih untuk menjual online. Ada nggak dampak yang kayak penjualannya drastis nggak kalau ketika Bapak masukkan ke aplikasi online atau sama aja dengan penjualan offline? Ya sangat jauh berbeda lah. Kalau offline itu kan kita hanya menjangkau orang yang berkunjung ke sini gitu. Sementara kalau online itu kan kita bisa menjangkau seluruh Indonesia. Ya di situ sih kepentingan contohnya online itu orang bisa dia dari Surabaya, Kalimantan, Papua untuk memesan produk dari kita. Jadi sangat berdampak sih. Jadi ya untuk hari ini sih sebenarnya bahwa dua jalur itu harus dimainkan antara offline dan online, karena ada juga orang-orang juga dia tidak berani belanja secara online karena dia tidak percaya, dia harus lihat langsung. Jadi dua-duanya harus dimainkan. Oke, dan untuk cara Bapak nih, kan Bapak berjualan online kan. Terkadang kan kalau di online itu kan ada penipuan dengan video-video yang dibikinnya di TikTok, bisa pemasaran di TikTok, Instagram. Ini gimana sih cara Bapak biar menarik pelanggan, biar pelanggan itu percaya kepada Bapak bahwa kaset ini memang asli, bukan yang tipuan Bapak jualnya gitu? Ya sebagai jaminan sih sebenarnya kalau dia orang yang punya pengetahuan, ya menurut aku cerdas, karena kan belanja di marketplace itu dia bisa review dan dia barang itu bisa direview kembali. Jadi kalau palsu yang dikirim kan dia bisa kirim balik itu barang, jadi uangnya tetap. Jadi sebenarnya hari ini lebih ketat sih untuk urusan online, karena dirimu juga bisa menolak barang yang kau pesan karena tidak sesuai dengan yang kau pesan. Ya kira-kira begitu sih. Jadi peluang-peluang penipuan sih sedikit, tapi kecuali dia mungkin ada orang-orang menurut aku tingkat pendidikannya rendah, mungkin bisa tertipu dan yang lain, tapi sangat minim, sangat kecil sih sebenarnya untuk kita melakukan penipuan di bidang. Oke, dan pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya Pak.
Jadi Pak, pertanyaan keempat itu, apa kendala yang Bapak hadapi saat baru memulai untuk berjualan via platform digital? Kendalanya ya hampir tidak ada sih. Persoalannya kan mau nggak ngerjakannya gitu. Kalau soal kendala menurut aku tidak termasuk logis itu sebagai kendala. Mungkin aku butuh kamera yang lebih canggih untuk memotonya dan yang lain, tapi dengan ala kadarnya juga bisa kita melakukannya. Ya tidak ada sih kendala sih. Minim lah ya Pak. Minim kendala. Apa? Ini kan soal selanjutnya pernah atau enggak gitu. Jadi Pak, apakah lebih banyak order online atau offline Pak pada saat Bapak jualan kaset Ya lebih ini? banyak online sih. Online ya? Iya. Karena kan apalagi Medan kan selalu terlambat dalam berbicara soal perkembangan gitu. Contohnya Jakarta nih sudah hype pakai kaset kita, sementara Medan belum gitu. Jadi kita kan agak terlambat soal bagaimana melihat perkembangan zaman kira-kira begitu. Bahkan di Medan masih menganggap ini menjadi barang sampah, padahal ini barang yang punya nilai gitu. Oke, dan pertanyaan selanjutnya ini ada teman saya yang akan melanjutkannya, Pak. Jadi saya mau tanya dulu Pak, Bapak pernah nggak kalau misalkan jualan online gini kan atau offline pun bisa jadi kadang ada penipuan gitu, Bapak pernah ngalami? Sejauh ini nggak ada sih. Kalau Karena maksudku kan beda hal sih sebenarnya kita melakoni bisnis yang tidak kita sukai. Sementara aku sangat menyukai apa yang ku lakukan gitu. Jadi pada dasarnya adalah bahwa barangnya aku suka gitu kan. Ya tentunya aku bisa melihat mana barang bajakan, mana barang asli, mana hal-hal lain ini masih berfungsi atau tidak gitu. Berbeda dengan halnya contohnya kan jenis usaha ini ada beragam gitu. Ada yang melakukannya bahwa usaha itu sih sebenarnya pada usaha kebanyakan dia hanya prosesnya sebagai hanya tukang jualan gitu. Ya ada rokok semisal ya udah aku beli dari grosir aku jual kembali gitu kan. Tidak ada unsur seni di situ. Sementara aku kan ada kesukaan dalam bidang musik gitu sehingga aku tentunya aku lebih paham sedikit banyak soal barang itu sehingga hal-hal lain itu supaya tadi soal tipu, rusak dan yang lain akan semakin minim bahkan hampir tidak ada. jadi karena ini didasarkan sama hobi Bapak Ya. yang menelusuri awal gitu ya Pak, udah Iya. pelajarin lebih dalam. Ya. Selanjutnya Pak, kalau misalkan cara Bapak memastikan nih pelanggan-pelanggan online atau offline Bapak puas dengan apa yang Bapak kasih gitu produk Bapak. Ya soal itu sih sebenarnya kayak apakah puas kalau sekarang kan kalau di online itu kan dia bisa kasih review ini bintang 3 atau bintang 5 atau bintang apa dia bebas melakukannya. Terus juga persoalannya kendalanya yang menjadi masalah adalah ketika dia pemula seperti kalian kan contohnya beli kaset tiba-tiba suaranya agak mendang itu langsung berasumsi bahwa itu rusak, padahal karena contohnya kasetnya sudah lama tidak dipakai sehingga ya agak sedikit bermasalah lah gitu. Tapi kalau dia semakin sering diputar dia akan kembali normal kira-kira gitu. Jadi bagi pemula itu menjadi sebuah masalah karena dia kan kurang pengetahuan sebenarnya. Karena kurang pengetahuan dia sehingga dia langsung menyampaikan kesimpulan dan lain seperti itu bahwa ini rusak kurang bagus. Di situ sih kendalanya bagi pemula. Tapi kan bagi yang paham memang dia sudah melakukannya semenjak lama itu bukan melihat itu sebagai sebuah masalah. Jadi Bapak dengan cara memberikan layanan gitu lah ya Pak ya, kayak Iya. kasih tahu dulu biar nggak ekspektasi tinggi gitu Iya. ya. Ya kalau di offline kan dia datang sendiri, dia lihat barang kondisinya, kita bisa proses dan nggak ada lagi komplain. Ya pastinya kan kita sesuaikan dengan harga dengan kondisi barang. Kalau boleh tahu Pak, dari tahun berapa Bapak hobi koleksi-koleksi gitu? Hobi koleksi kayak gini lama sih mulai SMA gitu. Tapi kan berjualannya baru sekitar 3 tahun lagi. Karena kebetulan aku lihat hype dan banyak orang mencari, memburu dan harganya banyak gak masalah. Jadi Bapak bangun dari awal sendiri gitu Pak? Ya Atau sama
kawan-kawan Ya Bapak? karena dulu kesukaan kan suka belanja ternyata kita jadi punya banyak nih. Kayak hari ini aku udah punya sekitar 30.000 kaset kita. Ya nggak mungkin lagi aku dengar terakhirnya kan kita harus jual. Mungkin sekian itu aja yang kami bisa dapat tanyakan Pak, dan terima kasih atas jawabannya, dan kami sangat berterima kasih Bapak udah welcome juga dengan kami. Terima kasih Pak.